Misteri Gunung Arjuno, pusat pertapaan para raja. Bayangkan, sobat, sebuah gunung yang menjulang gagah di Jawa Timur, diselimuti kabut putih, seakan menyimpan ribuan rahasia yang tak pernah selesai diceritakan. Gunung itu bukan sekadar tumpukan batu, tanah, dan pepohonan. Ia adalah saksi bisu sejarah kerajaan-kerajaan besar Nusantara, tempat para raja, resi, hingga pertapa agung mencari pencerahan. Namanya adalah Gunung Arjuno. Tak hanya dikenal karena keindahannya, gunung ini dipercaya sebagai pintu menuju dunia gaib sekaligus pusat pertapaan para raja dan bangsawan Jawa. Dari zaman Majapahit hingga Mataram, banyak tokoh besar yang diyakini pernah mengasingkan diri di lerengnya untuk mendapatkan wahyu, kekuatan, bahkan petunjuk ilahi. Sebelum masuk ke dalam kisah lengkapnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dukungan kalianlah yang membuat cerita-cerita sejarah, misteri, dan budaya Nusantara terus hidup dan bisa kita nikmati bersama. Bab 1. Gunung Arjuno dan asal-usul namanya. Gunung Arjuno berada di Jawa Timur, berdampingan dengan Gunung Welirang. Tingginya mencapai lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan, gunung ini tampak tenang, tetapi masyarakat Jawa percaya bahwa ia penuh dengan aura spiritual. Nama, Arjuno, sendiri diambil dari salah satu tokoh Pandawa dalam Mahabharata, yaitu Arjuna. Tokoh yang dikenal tampan, sakti, dan lekat dengan sifat kesatria. Pemberian nama ini diyakini bukan tanpa alasan. Masyarakat Jawa kuno menganggap gunung tersebut sebagai simbol keteguhan, kesucian, sekaligus tempat untuk menempuh jalan spiritual, sebagaimana Arjuna yang sering digambarkan bertapa untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian. Bab 2. Gunung Pertapaan Para Raja. Sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, lereng Arjuno menjadi pusat kegiatan ritual dan pertapaan. Relief-relief dan naskah kuno menyebutkan bahwa banyak raja maupun bangsawan datang ke sini bukan untuk berperang, melainkan untuk nyepi atau bertapa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa raja-raja Majapahit sering mengutus resi atau brahmana ke kawasan Arjuno untuk melaksanakan ritual penting. Gunung ini dipercaya sebagai tempat yang bisa menghubungkan manusia dengan dewa-dewa. Beberapa tempat di sekitar Arjuno, seperti Candi Sepilar, Candi Belahan, dan Candi Jawi, diduga kuat memiliki hubungan dengan praktik ritual spiritual para bangsawan. Bahkan, ada yang menyebut bahwa Gunung Arjuno adalah Mahameru kecil di Jawa, pusat kosmos spiritual di tanah Jawa. Bab 3. Kisah pertapaan legendaris. Banyak legenda berkembang tentang tokoh-tokoh besar yang bertapa di Gunung Arjuno. 1. Arjuna dalam pewayangan dikisahkan Arjuna bertapa di gunung ini untuk mendapatkan pusaka sakti, Pasopati. Walaupun versi ini lebih bercampur dengan mitologi, masyarakat Jawa mempercayai kisahnya hidup di sekitar Arjuno. 2. Brawijaya konon, salah satu raja dari Majapahit, Prabu Brawijaya, sempat mengasingkan diri di lereng Arjuno untuk mencari ketenangan batin, terutama menjelang keruntuhan Majapahit. 3. Para resi, banyak resi dan pendeta Hindu-Buddha menjadikan Arjuno sebagai pusat semedi. Tidak sedikit petilasan yang ditemukan di sekitar gunung, seperti petilasan Eyang Abiasa, Eyang Semar, hingga Eyang Sakri. Bab 4. Misteri gaib di puncak Arjuno. Selain sebagai tempat pertapaan, Arjuno juga dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Para pendaki sering melaporkan hal-hal aneh. Suara gamelan di tengah malam padahal tidak ada manusia di sekitar. Pasar setan yang muncul di jalur pendakian, di mana pendaki bisa mendengar keramaian seperti pasar, namun yang terlihat hanyalah hutan sunyi. Sosok prajurit Majapahit yang konon masih berjaga di gerbang gaib Arjuno. Kabut pekat yang muncul tiba-tiba dan membuat pendaki tersesat, diyakini sebagai salah satu cara penjaga Arjuno menyeleksi manusia yang masuk. Bahkan ada mitos bahwa puncak Arjuno adalah tempat berkumpulnya roh-roh leluhur Jawa. Oleh sebab itu, banyak orang datang bukan untuk sekadar mendaki, tapi juga untuk berziarah, melakukan ritual, atau sekadar bermeditasi. Bab 5. Arjuno dalam pandangan spiritualitas Jawa. Dalam tradisi Jawa, gunung adalah simbol suci, tempat bersemayamnya para dewa dan leluhur. Arjuno dipandang sebagai pintu spiritual bagi siapa saja yang ingin mendekat pada kekuatan ilahi. Orang Jawa percaya bahwa bertapa di gunung seperti Arjuno akan membuka pancer, pusat jiwa, menyeimbangkan raga dan sukma.
Itulah sebabnya banyak bangsawan, raja, bahkan orang biasa mencari ketenangan batin di gunung ini. Tidak jarang pula Arjuna dijadikan tempat mencari wahyu kerajaan. Wahyu dipercaya turun kepada raja yang benar-benar siap memimpin. Arjuna, dengan kesunyian dan keanggunannya, dianggap sebagai tempat ideal untuk menerima wahyu tersebut. Bab 6. Arjuna dan Kerajaan Majapahit. Hubungan Arjuna dengan Majapahit sangat erat. Wilayah Trowulan, yang menjadi pusat Majapahit, tak terlalu jauh dari Arjuna. Banyak ritual kerajaan, terutama upacara penyucian, dilakukan di lereng gunung ini. Salah satu buktinya adalah Candi Belahan, yang berada di lereng timur Arjuna. Candi ini dibangun sebagai tempat pemandian sekaligus pemujaan. Konon, candi tersebut menjadi tempat persemayaman raja-raja. Arjuna pun menjadi saksi bisu bagaimana Majapahit runtuh dan berganti dengan kerajaan-kerajaan Islam. Namun, aura spiritualnya tidak pernah pudar, bahkan hingga kini. Bab 7. Pesan dari Gunung Arjuna. Lebih dari sekadar kisah mistis atau sejarah, Gunung Arjuna menyimpan pesan penting bagi kita. Ia mengajarkan tentang keteguhan, kesunyian, dan pencarian jati diri. Seperti para raja dan resi yang datang untuk bertapa, manusia modern pun bisa belajar tentang pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk menenangkan hati dan mencari arah hidup. Bab 8. Ziarah, ritual, dan tradisi masyarakat modern. Meski zaman sudah berubah, Gunung Arjuna tetap menjadi tujuan spiritual hingga hari ini. Tidak hanya pendaki yang datang untuk menaklukkan puncaknya, tetapi juga banyak orang yang datang khusus untuk ziarah dan ritual tradisional. Di beberapa petilasan dan situs peninggalan kuno di sekitar lereng Arjuna, masyarakat masih rutin melakukan selametan, tirakatan, dan doa bersama. Mereka percaya, dengan menghormati leluhur dan menjaga kelestarian alam gunung, kehidupan akan lebih tentram dan berkah. Beberapa kelompok spiritual Jawa bahkan menjadikan Arjuna sebagai tempat malam satu suro untuk bermeditasi dan bersemedi. Mereka mencari ketenangan, pencerahan batin, bahkan jawaban atas masalah hidup. Selain itu, ada juga tradisi nyadran gunung, sebuah bentuk syukur masyarakat kepada Sang Pencipta dan leluhur yang dipercaya menjaga harmoni alam. Ritual-ritual ini menunjukkan bahwa Gunung Arjuna bukan hanya warisan alam, tetapi juga warisan budaya dan spiritual yang masih hidup hingga kini. Penutup. Gunung Arjuna bukan hanya sekadar destinasi pendakian atau keindahan alam. Ia adalah gunung misteri, gunung sejarah, dan gunung spiritual. Dari pertapaan Arjuna, resi-resi agung, hingga jejak para raja, semua meninggalkan warisan yang terus hidup dalam cerita rakyat dan keyakinan masyarakat Jawa. Jadi, saat kamu mendengar kabut turun di Arjuna, suara gamelan samar, atau merasakan aura aneh di puncaknya, ingatlah, itu bukan sekadar cerita kosong. Bisa jadi, itu adalah cara Arjuna menjaga dirinya, sekaligus mengingatkan manusia akan kebesaran Tuhan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dan sejarah Nusantara berikutnya.